Oke, selamat siang ya. Kali ini kita akan mendengarkan hasil penelitian dari seorang mahasiswa di program studi Magister Manajemen Sistem Informasi dari BINUS University dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan kepuasan pengguna aplikasi Halodoc bersama promovendusnya mahasiswa bernama Eduardo Setiawan. NIM-nya 2201923942. Ini merupakan mahasiswa bimbingan saya. Oke, Mas Edo, waktu diberikan sekitar 10 menit untuk presentasinya. Silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, selamat siang. Jadi di sini saya mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan kepuasan pengguna aplikasi Halodoc. Ini adalah outline dari presentasi saya ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke latar belakang ya. Seperti yang kita ketahui, bahwa kesehatan itu merupakan yang sangat penting. Oleh karena itu, kebutuhan akan pelayanan kesehatan sudah pasti hal yang wajib dipenuhi. Apalagi dengan pandemi COVID pada saat ini ya. Tentu saja pandemi COVID ini telah mendorong inovasi teknologi khususnya di bidang kesehatan melalui layanan telemedis untuk kemajuan bisnis suatu perusahaan yang telah terbukti berkembang pesat dengan penggunaan teknologi dan penerapannya. Ya, teknologi saat ini dapat dikatakan menjadi enabler dalam banyak aspek bisnis yang penggunaannya terbukti membuat bisnis proses jauh lebih efisien maupun efektif. Ya. Di sini adalah penggunaan health app atau aplikasi kesehatan ya. Indonesia sendiri sudah meningkati peringkat 3 ya dalam penggunaan aplikasi kesehatan ya dengan angka 57%. Untuk pemanfaatan internet sendiri dia berada di 51% untuk orang-orang cari informasi di kesehatan. Sedangkan 14,05% ini adalah konsultasi dengan ahli kesehatan. Lanjut ke aplikasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ini udah disurvei melalui Asian Parent maupun Statista pada tahun 2021. Itu adalah Halodoc ya. Dengan dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Next. Nah, tapi hal ini tidak sejarang dengan rating dan review pada halaman aplikasi Halodoc ya. Baik itu App Store maupun Play Store ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa kurangnya penerimaan dan kepuasan pengguna aplikasi Halodoc ya. Nah, Nah, di penelitian ini saya mencoba atau mencari meneliti bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan kepuasan pada Halodoc itu, Bapak Ibu. Adapun perumusan masalahnya seperti ini ya. Yang pertama adalah apakah information quality, performance efficiency, perceived usefulness, ease of use, subjective norm, dan system quality itu mempengaruhi terhadap intention to use dalam penggunaan aplikasi. Ya, selanjutnya adalah apakah information quality itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap user satisfaction, apakah sistem quality itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap user satisfaction, apakah intention to use itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap user satisfaction, dan terakhir, rekomendasi apa yang dapat kita berikan untuk meningkatkan penerimaan dan kepuasan pengguna saat menggunakan aplikasi Halodoc. Next adalah tujuan penelitian ya. Jadi tujuan penelitian di sini adalah menjawab dari perumusan masalah ya. Yang pertama untuk mengetahui apakah faktor informasi quality, performance efficiency, perceived usefulness, ease of use, subjective norm, system quality itu memiliki pengaruh signifikan terhadap intention to use dalam menggunakan aplikasi Halodoc. Selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah faktor informasi quality, system quality, dan intention to use itu memiliki pengaruh signifikan terhadap aplikasi Halodoc ya. Lalu selanjutnya untuk mengetahui rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan penerimaan dan kepuasan pengguna saat menggunakan aplikasi Halodoc. Adapun tujuan dan manfaatnya selanjutnya adalah manfaatnya. Yang pertama untuk perusahaan aplikasi Halodoc. Yang pertama adalah memberikan informasi untuk mengevaluasi performa dan layanan aplikasi Halodoc. Memberikan informasi yang dapat meningkatkan performa layanan serta feedback untuk aplikasi Halodoc. Sedangkan untuk masyarakat sendiri, memberikan informasi terkait perkembangan aplikasi Halodoc sehingga menjadikan Halodoc sebagai salah satu referensi medis yang terpercaya. Adapun ruang lingkupnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Hanya mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi Halodoc. Yang kedua adalah aplikasi yang digunakan sebagai objek penelitian adalah aplikasi Halodoc. Variabel yang diteliti ada perceived ease of use, perceived usefulness, performance efficiency, information quality, subjective norm, system quality, intention to use, dan user satisfaction. Akan dilakukan penelitian dalam mencari user satisfaction. Responden berfokus pada pengguna aplikasi Halodoc di DKI Jakarta. Pengumpulan dilakukan dengan cara menyebarkan web questionnaire Google Form.
Ini adalah landasan teori yang saya gunakan ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk teori pendukung model penelitiannya bisa dilihat di sini ada 3 model penelitian, ada Libiana Kabadingas ETL 2017, Astari 2018, dan terakhir ada Mariana di 2015. Sedangkan ini adalah kerangka pikir dari penelitian ya Bapak Ibu. Untuk model penelitian dan hipotesisnya sendiri, di sini saya memakai 8 variabel. Yang pertama ada information quality, performance expectancy, perceived usefulness, purchase is of use, subjective norm, system quality, intention to use, dan terakhir ada user satisfaction. Di sini saya juga mengukuhkan hipotesis sebanyak 9 hipotesis ya. Yang pertama, apakah hipotesis pertama, informasi quality itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intention to use. Hipotesis 2 itu performance expectancy memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intention to use. Lalu hipotesis 3 itu perceived usefulness memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intention to use. Hipotesis 4 itu perceived is obvious memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intention to use. Hipotesis 5 itu subjektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intention to use. Hipotesis 6 ada sistem quality memiliki pengaruh signifikan terhadap intention to use. Terus adalah informasi quality memiliki pengaruh yang signifikan terhadap user satisfaction. Yang ke-8 adalah apakah sistem quality itu memiliki pengaruh signifikan terhadap user satisfaction. Dan terakhir adalah intention to use memiliki pengaruh signifikan terhadap user satisfaction. Adapun pengukuran variabel saya menggunakan Likert scale ya, antara 1 sampai 5. 1 sangat tidak setuju, 1 sangat setuju. Ini adalah operasional variabel yang saya gunakan berdasarkan referensinya ya. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri, yang pertama adalah populasi dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi Aldo khususnya berada di wilayah DKI Jakarta. Populasi di DKI Jakarta adalah sebanyak 18.824. Untuk sampelnya sendiri menggunakan Slovenia, didapatkan minimum sampel itu 396. Pengumpulan data didapat dari penyebaran kuesioner menggunakan Google Form. Untuk analisis datanya sendiri, saya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk validitas konvergen, itu leading faktor dan AP di atas 0,5. Sedangkan validitas diskriminan kita menggunakan cross loading dan corner locker. Untuk uji reliabilitasnya sendiri menggunakan crossband alpha dan composite reliability. Untuk uji model strukturalnya sendiri, kriteria nilai R square adalah sebesar 0,67 untuk kuat, 0,33 moderat, 0,9 lemah. Sedangkan untuk predictive relevance atau nilai Q square itu harus lebih besar dari 0, sedangkan untuk uji hipotesis itu memakai alpha 0,05 atau 5%. Ini adalah data demografi ya, bisa dilihat untuk ada pekerjaan, domisili, usia maupun jenis kelamin. Ini adalah hasil kuesioner yang telah disebarkan. Ini adalah hasil uji validitas dari Smart PLS ya, Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat untuk outer loadingnya sendiri ini adalah di masing-masing indikator telah melebihi nilai standar yaitu 0,6, berarti dapat dinyatakan valid. Untuk AP-nya sendiri bisa dilihat untuk nilai standarnya 0,5, untuk hasilnya dapat dinyatakan valid. Untuk corner calculation sendiri untuk resulta sendiri 0,5 dan lebih besar dari tiap-tiap variabelnya, variabel pembandingnya. Jadi dapat dikatakan corner calculation ini valid. Untuk pengujian reliabilitas di composite reliability untuk syaratnya sendiri 0,7 ya sesuai rumus dan didapat kesimpulan tiap-tiap variabel itu valid. Untuk pengujian reliabilitas sendiri untuk menurut ETL itu crossband alpha kurang dari 0,2 itu kurang andal, 0,2 itu agak andal, dan lebih dari 0,4 sampai 0,6 itu cukup andal, lebih dari 0,6 sampai 80 itu andal, lebih dari 0,8 itu sangat andal. Jadi dapat kesimpulan beberapa variabel itu andal ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk Q-square sendiri intensity to use itu 0,397 itu kita dapat moderat, user satisfaction itu 0,457 itu moderat, predictive relevance itu 0,673 itu baik ya Bapak Ibu. Ini adalah hasil PLS bootstrapping-nya, gambarnya. Untuk hasil uji hipotesisnya atau koefisiennya bisa dilihat ya Bapak Ibu. Untuk information quality ke intention to use itu signifikan. Untuk performance expectancy ke intention to use itu nggak signifikan. Perceived usefulness ke intention to use itu nggak signifikan. Perceived is obvious ke intention to use itu nggak signifikan. Subjective norm ke intention to use itu nggak signifikan. System quality ke intention to use itu nggak signifikan. Information quality ke user satisfaction nggak signifikan. Sistem quality ke user satisfaction signifikan. Dan terakhir intention to use ke user satisfaction itu signifikan. Jadi dapat diambil kesimpulan ya. Yang pertama uji hipotesis pertama itu apa namanya
eh, variabel informasi politik berpengaruh signifikan terhadap intention to use, maka penelitian ini H1 itu diterima. Untuk H2-nya sendiri tidak diterima atau tidak valid, dan H3 sendiri juga tidak valid ya, Bapak Ibu, dan H4 juga tidak valid. Hipotesis keempat. Selanjutnya untuk hipotesis kelima itu valid karena subjektif norm berpengaruh signifikan terhadap intention to use secara langsung. Sedangkan untuk keenam sistem quality itu nggak valid secara langsung ke intention to use. Lalu ke tujuh itu informasi quality itu ditolak juga ya Bapak Ibu. Dan untuk uji hipotesis ke-8 adalah signifikan ya dari sistem quality ke user satisfaction secara langsung. Lalu yang terakhir adalah variabel intention to use itu berpengaruh signifikan terhadap user satisfaction. Maka 9 ini diterima. Adapun saran-saran yang dapat kami bagikan, yang pertama adalah bagi aplikasi Halodoc, yang pertama dari banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi penerima dan kepuasan pengguna, aplikasi Halodoc pada variabel informasi quality, subjective norm, system quality, intention to use, hampir keseluruhan pengguna sudah baik. Maka pihak perusahaan hanya perlu mempertahankan dan harus dapat meningkatkan kembali aplikasi Halodoc untuk dapat memudahkan para penggunanya. Pada sistem performa eksperiensi, purchase useful dan purchase is of use belum berjalan dengan maksimal karena performa belum sesuai dengan apa yang diharapkan pengguna, masih belum nyaman, kemudian pengguna merasa aplikasi belum dapat meningkatkan dan mendukung aktivitas, dan pengguna juga belum merasa aplikasi memberikan akses untuk informasi yang berguna. Sedangkan rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan adalah pada variabel sistem performance efisiensi, purchase usefulness, purchase of use dapat dimaksimalkan untuk dapat berjalan dengan maksimal ya. Sedangkan untuk bagi peneliti selanjutnya, yang pertama perlu dilakukan pengkajian dengan cara memperdalam atau mengembangkan variabel penelitian yang belum digunakan pada penelitian ini dan menggunakan sampel yang populasi jauh lebih besar. Pengkajian ini diharapkan dapat menemukan hasil temuan baru yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen sistem informasi. Mungkin itu saja presentasi dari saya terkait penelitian ini. Oke, thank you, Edo, very good. Coba balik ke halaman pertama. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan tentang hasil penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan juga kepuasan dari aplikasi Halodoc. Ya. Ini bagus sekali ya, terutama di masa pandemi ini memang terjadi peningkatan yang signifikan ya terhadap penggunaan aplikasi telemedicine ini. Karena memang seperti Halodoc ini ya, karena Betul, Pak. memang pada masa pandemi ini orang agak enggan dan juga mungkin takut untuk berobat ke rumah sakit ya, sehingga aplikasi telemedicine menjadi alternatif yang banyak dipakai oleh masyarakat ya. Tidak Betul, hanya Pak. Halodoc ya, di sekarang di dunia ini, di Indonesia apalagi ya, sudah banyak sekali aplikasi telemedicine ya. Ada Halodoc, ada apa lagi? Ada halo dokter seperti itu, Pak. Dokter ya, ada, dan juga beberapa rumah sakit sudah bikin sendiri aplikasi telemedicine ya. Ya, betul, Misalnya Pak. Mitra Keluarga itu punya Altea, Rumah Sakit Hermina juga punya aplikasi telemedicine sendiri, rumah sakit yang lain Siloam juga punya masing-masing itu ya. Ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk berobat, terutama berkonsultasi dengan dokter ya terkait dengan masalah kesehatan yang mereka uh, alami ya. Dan di sini mudah-mudahan penelitian ini bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana kira-kira kepuasan masyarakat dan juga penerimaan dari teknologi yang digunakan, yaitu teknologi dalam hal ini teknologi informasi, yaitu aplikasi Halodoc ya, karena memang domain bidang kita adalah Magister Manajemen Sistem Informasi. Kita akan melihat bagaimana kepuasan pengguna terhadap aplikasi simulasi yaitu telemedicine Halodoc. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan juga menjadi gambaran pada masyarakat terhadap penggunaan aplikasi ini. Oke, terima kasih sekali lagi pada Mas Edo ya. Terima kasih dan Ya, kita akan sambung pada lain kesempatan. Terima kasih, ya. selamat. Terima kasih, Pak Jarot.